Baik, selamat pagi. Perkenalkan kami dari SGDA 7 akan memaparkan student project kami yang berjudul Study Cohort Retrospective. Next. Dan ini nama anggota kelompok kami. Next. Baik, saya Sarah Sukma Maharani dengan NIM 136 akan memaparkan mengenai latar belakang. Jadi bidang keilmuan secara umum dan bidang medis merupakan bidang yang selalu berkembang. Setiap hari sejumlah penelitian dilakukan di berbagai belahan dunia dan mampu memberikan perubahan pada sistem pelayanan kesehatan. Hal ini mendorong tenaga kesehatan untuk terus belajar dan mengembangkan wawasannya terhadap studi-studi baru melalui literatur review. Studi-studi dalam artikel resmi, jurnal ilmiah sangat bervariasi. Salah satunya yaitu mengenai kaitan diabetes mellitus gestasional terhadap kejadian diabetes pada masa kanak-kanak dan remaja. Diabetes mellitus gestasional adalah suatu gangguan toleransi glukosa yang terjadi atau diketahui pertama kali pada saat kehamilan. Menurut Federasi Diabetes Internasional tahun 2017, diabetes mellitus gestasional mempengaruhi sekitar 14% kehamilan di seluruh dunia dan mewakili sekitar 15 juta kelahiran setiap tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami melakukan penelusuran publikasi ilmiah, sebuah studi kohort retrospektif mengenai kaitan diabetes mellitus gestasional dengan kejadian diabetes pada masa kanak-kanak dan remaja menggunakan pendekatan epidemiologi. Next. Baik, perkenalkan nama saya Iren dengan NIM belakang 106. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai latar belakang studi. Jadi lebih dari 90% diabetes yang terjadi pada masa kanak-kanak dan remaja adalah diabetes tipe 1. Kemudian deteksi dan juga manajemen dini sangat penting untuk dilakukan karena berdasarkan studi sebelumnya, sekitar seperempat anak-anak dan remaja yang baru muncul dengan diabetes tipe 1 datang dengan ketoasidosis diabetikum saat diagnosis, yang seharusnya merupakan komplikasi akut yang dapat dihindari. Kemudian, menurut sebuah studi kohort retrospektif di Swedia, di mana lebih dari 90% diabetes mellitus tipe 1 terjadi, incidence rate ratio diabetes pada masa kanak-kanak dan remaja 6,2 kali lebih tinggi dari ibu yang memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 1 dan 7,6 kali lebih tinggi dari ayah yang memiliki riwayat diabetes tipe 1. Kemudian, dalam studi kohort retrospektif besar sebelumnya menunjukkan diabetes mellitus gestasional dan hipertensi gestasional sebagai indikator insiden diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular atau kematian pada ibu, serta insiden diabetes pada ayah. Dengan menggunakan kohort yang sama, akan diperiksa diabetes mellitus gestasional ibu sebagai indikator resiko diabetes pada masa anak-anak dan juga remaja. Next. Adapun tujuan spesifik dari studi ini adalah untuk mengetahui hubungan antara diabetes mellitus gestasional dan insiden diabetes masa anak-anak dan remaja pada keturunan. Next. Baik, perkenalkan saya Nimari Desi Suryan ini NIM 056. Di sini saya akan melanjutkan mengenai metode penelitian. Jadi untuk desain penelitian ini menggunakan desain study cohort retrospektif atau historical cohort. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data administrasi kesehatan provinsi di Provinsi Quebec, Kanada. Penelitian ini mengidentifikasi wanita berusia 20 sampai 44 tahun dengan kelahiran hidup tunggal antara 1 April 1990 dan 31 Desember 2007 dengan mengelompokkan ibu, keturunan, ayah yang disebut triad. Selanjutnya dilakukan follow up hingga 31 Maret 2012. Kemudian untuk tempat dan waktu studi, penelitian ini dilakukan di Kanada dengan menggunakan data administrasi kesehatan provinsi di Provinsi Quebec, Kanada. Dan untuk waktu penelitiannya, studi ini tidak ditampilkan sehingga tidak dapat memperkirakan berapa lama studi ini berlangsung. Baik, saya Cynthia Pratiwi, NIM 006, itu akan menjelaskan metode pengumpulan data, di mana data yang digunakan dalam studi ini, itu menggunakan data administrasi kesehatan provinsi, digabung dengan data kelahiran dan juga data kematian. Nah, pertanyaan lain termasuk tingkat pendidikan ibu, negara kelahiran, ibu dan ayah, bahasa pertama ibu dan ayah, jenis kelamin, usia kehamilan, dan berat pada lahir anak juga disertakan.
Nah, data kemudian dipilih secara acak antara ibu dengan diabetes mellitus gestasional dengan ibu tanpa diabetes mellitus gestasional dengan kelahiran tunggal. Nah, setiap ibu dengan diabetes mellitus gestasional ini, Ramki akan secara acak memilih kelompok kontrol yang dengan kriteria yang pertama, tidak ada riwayat diabetes mellitus gestasional sebelumnya, yang kedua lahir hidup tunggal dalam tahun kalender yang sama, yang ketiga tinggal di wilayah administrasi kesehatan yang sama, dan yang keempat dengan kelompok usia yang sama. Nah, kemudian nanti ayah dan keturunan yang sesuai diidentifikasi untuk membentuk triad ibu keturunan ayah, di mana triad ini akan dikeluarkan jika salah satu orang tua memiliki penyakit kardiovaskuler. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Karena masih saya Mumtaz dengan 06, saya akan melakukan presentasi terkait PESEL, di mana total populasi yang teridentifikasi sejumlah 80.000 orang yang kemudian dikelompokkan menjadi diabetes mellitus gestasional dan non-diabetes mellitus gestasional. Nah, kemudian masing-masing kelompok ini akan dieksklusi berdasarkan tanda tanggal lahir, riwayat dengan dan tanpa diabetes pada ayah, serta ibu yang memiliki diabetes sebelum kehamilan. Nah, kemudian jumlah sampel ini, ibu dengan dan tanpa diabetes masing-masing adalah 36.590 orang. Nah, kemudian masing-masing dari mereka memiliki keturunan diabetes mellitus gestasional atau sebanyak 234 orang yang kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan usianya, yaitu kurang dari 12 tahun sebanyak 139 orang dan usia lebih dari sama dengan 12 tahun sebanyak 95 orang. Selanjutnya, kelompok non-diabetes gestasional kemudian memiliki keturunan yang memiliki diabetes sebanyak 125 orang yang kemudian masing-masing akan dikelompokkan berdasarkan usia, yakni kurang dari 12 tahun sebanyak 92 orang dan lebih atau dari sama dengan 12 tahun sebanyak 33 orang. Jadi total sampel yang digunakan yakni sebanyak 359 orang. Sekian. Next. Baik, di sini saya Komang Budi, NIM 076, dimana saya akan menjelaskan subjek studi. Tidak terdapat keterlibatan subjek secara langsung di dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data administrasi kesehatan provinsi di Provinsi Quebec, Kanada, yang dimana dikelola oleh RAMQ, next, dan digabungkan dengan data kelahiran dan kematian. Next. Berdasarkan database RAMQ, subjek yang diidentifikasi adalah wanita berusia 20-24 tahun dengan kelahiran tunggal antara 1 April 1990 dan 31 Desember 2007. Dengan 2 atau lebih diagnosis dokter sebagai diabetes mellitus gestasional dalam waktu 6 bulan setelah melahirkan. Diagnosis diabetes mellitus gestasional pada hospital discharge maupun keduanya. Ayah dan keturunan yang sesuai juga diidentifikasi untuk membentuk triad ibu keturunan ayah. Hanya triad lengkaplah yang dipertahankan. Lanjut, teman-teman. Baik, perkenalkan, nama saya Ida Itersa Kundalini, NIM 185. Di sini saya akan melanjutkan mengenai profil studi. Jadi data didapatkan dari database RAMQ di Quebec, Kanada, dengan mengambil data sebanyak 80.000, di mana 40.000-nya itu merupakan populasi untuk kasus, yaitu ibu usia 20 hingga 44 tahun yang didiagnosis diabetes gestasional dari 1 April 1990 sampai 31 Desember 2007 dengan data ayah dan keturunan yang tersedia. Lalu 40.000 lagi itu merupakan data untuk kontrol, yaitu ibu usia 20 hingga 44 tahun yang tidak didiagnosis diabetes gestasional dari 1 April 1990 sampai 31 Desember 2007 dengan data suami dan keturunan yang tersedia. Lalu sebanyak 3.410 itu dieksklusi dan didapatkan pasien yang memenuhi kriteria itu sebanyak 36.590 untuk kelompok kasus dan sama juga jumlahnya untuk yang kelompok kontrol. Kelompok kasus dan kontrol itu dilakukan matching berdasarkan jumlah kelahiran hidup saat melahirkan, yaitu hanya 1 kelahiran hidup saat melahirkan, lalu waktu kelahiran anak itu dari tahun 1990 sampai 2007, dan riwayat diabetes dan penyakit kardiovaskular pada ayah dan ibu. Lalu ditemukan yang untuk kontrol dan juga untuk kasus itu masing-masing dengan jumlah 36.590. Dari kelompok kasus dan kelompok kontrol ini lalu di follow up keturunannya itu sejak lahir hingga berusia 22 tahun. Baik, sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Elsa Wardani, NIM 146.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu menjelaskan mengenai variabel studi. Untuk variabel dari penelitian ini sendiri terdiri atas variabel yang diteliti dan juga tidak diteliti. Untuk variabel yang diteliti itu terdiri atas variabel bebas, tergantung, dan juga perancu. Adapun untuk variabel bebas dari penelitian ini yaitu kejadian diabetes mellitus gestasional pada ibu. Kemudian untuk variabel tergantung pada penelitian ini ialah kejadian diabetes pada anak-anak dan remaja. Kemudian untuk variabel perancu penelitian ini ialah usia kehamilan, makrosomia atau yaitu berat lahir di atas 4.000 gram, kemudian jenis kelamin keturunan, lalu ada faktor demografis ibu terdiri atas tahun pendidikan ibu, negara kelahiran, bahasa pertama, kelompok usia, tingkat kekurangan materi, kemudian juga ada riwayat kehamilan sebelumnya pada ibu yang terdiri atas kehamilan sebelumnya yang hidup dan sebelum lahir mati, serta penyakit autoimun pada ibu. Sedangkan untuk variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini yaitu BMI ibu atau kenaikan berat badan selama masa kehamilan. Baik, sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Agung Mas Berliana Rahita dengan NIM belakang 036. Selanjutnya adalah definisi operasional. Jadi berdasarkan identifikasi, maka berikut adalah definisi operasional pada studi ini. Yang pertama, diabetes gestasional. Pada studi ini merupakan exposure di mana wanita dengan usia 20 sampai 44 tahun dengan kelahiran tunggal antara 1 April 1990 sampai 31 Desember 2007 dengan 2 atau lebih diagnosis dokter sebagai diabetes gestasional dalam 6 bulan dari melahirkan, diabetes gestasional pada hospital discharge maupun keduanya, dan selanjutnya menyesuaikan dengan ICD. Dan yang kedua adalah insiden diabetes pada keturunan. Pada penelitian ini, diabetes pada keturunan anak maupun remaja merupakan outcome. Diabetes ini didefinisikan sebagai 1 kali diagnosis hospital discharge atau 2 kali kunjungan rawat jalan untuk diabetes dalam periode 2 tahun. Selanjutnya adalah anak dan remaja. Pada studi ini berperan sebagai subjek penelitiannya. Selanjutnya dibedakan menjadi 2 kelompok umur, yaitu anak usia baru lahir sampai 12 tahun dan remaja usia 12 tahun sampai 22 tahun. Dan yang terakhir adalah autoimun maternal, yang pada studi ini maternal autoimun merupakan covariat dan juga potensial co-founding variable didefinisikan sebagai adanya paling tidak 1 kondisi autoimun ICD-9 atau ICD-10. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Fadila dengan NIM belakang 046. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis data. Jadi pada penelitian ini ditampilkan data karakteristik dasar dari pasien diabetes mellitus gestasional yang terkait dengan kejadian diabetes di masa kanak-kanak dan juga remaja. Data ini akan dianalisis dengan menggunakan SAS versi 9.3. Kemudian akan dilakukan perhitungan terhadap karakteristik dasar yaitu seperti rata, standar deviasi, jumlah maupun proporsi, kemudian tingkat incident rate, serta plot kurva Kaplan-Meier berdasarkan diabetes mellitus gestasional yang terjadi pada ibu hamil. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap hubungan antara diabetes pada keturunan dengan diabetes mellitus gestasional melalui model Chuck's proportional hazard. Kemudian ada analisis sekunder. Di sini dilakukan pemeriksaan secara terpisah antara 2 kelompok usia, yaitu usia anak-anak yang dari lahir sampai usia 12 tahun dan juga usia remaja dari usia 12 tahun sampai usia 22 tahun. Ini mengingat adanya pada masa remaja itu sangat rentan terjadi diabetes. Kemudian dilakukan penelitian menggunakan multivariat untuk variabelnya itu seperti jenis kelamin, usia kehamilan, berat lahir, material deprivation, kehamilan sebelumnya, serta penyakit autoimun yang terjadi pada ibu. Sekian. Baik, nama saya Erik dengan NIM belakang 026. Di sini saya memaparkan hasil studi. Jadi insiden diabetes pediatrik per 10.000 orang tahun lebih tinggi pada anak yang lahir dari ibu dengan diabetes mellitus gestasional dengan angka 4,52, kemudian 95% CI 4,47 sampai 4,57. Ini dibandingkan pada ibu tanpa diabetes mellitus gestasional dengan angka 2,4 dan 95% CI-nya 2,37 sampai 2,46. Dalam adjusted cost proportional hazard model, diabetes mellitus gestasional pada ibu berhubungan dengan perkembangan diabetes pediatrik secara keseluruhan itu lahir sampai usia 22 tahun dengan HR 1,77 dan 95% CI 1,41 sampai 2,22. Juga selama masa kanak-kanak itu lahir sampai usia 12 tahun, HR 1,43, 95% CI 1,09 sampai 1,89, dan di masa remaja itu usia 12 sampai 22 tahun, HR 2,53 dengan 95% CI 1,67 sampai 3,85.
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa diabetes mellitus gestasional berkaitan dengan kejadian diabetes pediatrik selama masa kanak-kanak dan masa remaja. Diperlukan studi lebih lanjut untuk memeriksa hasil jangka panjang di pasien dengan diabetes pediatrik dengan riwayat ibu diabetes mellitus gestasional untuk memastikan bagaimana perbandingannya dengan pasien lain yang menderita diabetes pediatrik dalam hal keparahan penyakit dan akibat ke depannya. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Nilugeti Arindrayanti dengan NIM 016. Akan melanjutkan presentasi mengenai kesimpulan dalam student project ini. Jadi untuk kesimpulannya yaitu adalah penelitian ini menggunakan desain studi retrospektif cohort yang dilakukan di Kanada dengan menggunakan data administrasi asuransi kesehatan provinsi di Provinsi Quebec, Kanada. Nah, untuk sampelnya itu sendiri adalah ibu usia 20 sampai 44 tahun dengan atau tanpa diabetes mellitus yang sudah memenuhi kriteria. Nah, untuk follow up dilakukan dari lahir hingga usia 22 tahun pada keturunan sampel. Kemudian untuk variabel dalam penelitian ini meliputi ada variabel bebas, variabel tergantung dan juga variabel perancu. Nah, untuk variabel bebasnya itu adalah kejadian diabetes gestasional pada ibu, sedangkan untuk variabel tergantung dalam penelitian ini adalah kejadian diabetes pada masa kanak-kanak dan juga remaja, dan juga variabel perancunya itu adalah usia kehamilan, makrosomia, jenis kelamin keturunan, faktor demografis ibu, riwayat kehamilan sebelumnya, ataupun penyakit autoimun pada ibu. Nah, selanjutnya akan dicari keterkaitan antara diabetes pada keturunan dengan diabetes mellitus gestasional melalui model Cox Professional Hazard. Nah, kemudian setelah dilakukan analisis akan didapatkan hasil studi berupa diketahui bahwa diabetes mellitus gestasional ini berkaitan dengan insiden diabetes pada masa kanak-kanak dan remaja. Baik. Sekian presentasi dari SGD A7. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.